sedikit sentil soal kronologi. Ya. Ketika kasusnya bergulir tahun 2022, kemudian 2023 itu baru Pentri ya, teman-teman Pentri pertama mengangkat kasus ini. Itu masa Kapolresnya Pak Krishna. Pak Krishna. Nah, di bulan April ketika teman-teman Pentri ambil kasus ini, kemudian dalam perjalanannya di Bambang Aliansi akhirnya kita masuk akhirnya disebut Cipayung tadi. Meskipun secara nasional ada juga Cipayung. Ya kan dulu kan GMI sendiri, Pentri sendiri. Ya. Ini satu wadah. Satu wadah. Jadi dalam pengawalannya pertama kita di Polres Kupang, kemudian dalam pengawal di Polres Kupang itu yang kita minta waktu itu adalah pemberian SP2HP. Karena dari tahun 2022 sampai 2023 memang kasus ini tidak ada SP2HP ke pihak keluarga. Artinya keluarga juga tidak mengikuti perkembangannya sampai sekarang. Dan waktu itu kurun waktu yang kita berikan untuk bagaimana menangkap pelaku itu 2x24 jam. Tetapi dalam perjalanannya karena memang kasusnya terjadi 1 tahun, kita mengakui bahwa ada keterbatasan, kasusnya juga butuh ketelitian dan kehati-hatian, maka memakan waktu. Kemudian kita mendorong ke Polda waktu itu masa Kapoldanya masih Pak Joni, tapi karena masih Pak Wagub. Tapi karena waktu itu berangkat dari kesepakatan kita waktu audiens, Polres tetap menangani. Tetapi dalam perjalanannya juga masih sama, perlu mendapatkan hasil. Sebentar, yang masih orasi siapa? Ada dong kawan-kawan. Mungkin bisa suruh masuk saya yang orasi daripada saya tidak dengar juga. Iya benar. Iya toh, kalau boleh. Baik sekali kalau semua masuk. Tidak semua, maksudnya yang ada orasi sekarang biar saya dengar daripada dia berteriak begitu orang tidak dengar. Iya toh? Pokoknya kapan publik. Oh begitu. Bekira mau supaya beta dengar. Oh, oke lanjut. Gantian Kapolda masuklah Pak Daniel Sentong. Ya. Di aksi kita bersama dengan keluarga waktu itu di masanya Pak Daniel Sentong ya, Pak Daniel mengambil alih dari Polres, kemudian membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Dan dalam perjalanannya kemudian waktu itu ada 2 hal yang menjadi dugaan untuk bagaimana dilakukan penelusuran lebih jauh. Yaitu yang pertama itu soal bagaimana orang-orang terdekat, karena bicara tentang interaksi intens daripada korban, korban kan dengan tentunya orang yang dikenal, kemudian dengan orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Nah, dalam penyelidikan yang dilakukan oleh tim kala itu, mereka menyimpulkan bahwa yang menjadi pelaku adalah hari ini. Seperti itu. Mungkin itu kronologi singkat yang dalam pengawalan kami membangun audiens, kemudian diskusi dan lain-lain, dan kami dapatkan itu. Nah, pada hari ini ketika dilakukan rekonstruksi pada bulan Desember itu ikut. Kita ikut semua. Yang pertama waktu itu kan pihak kejaksaan juga hadir. Pihak kejaksaan juga hadir. Ibu Kadek waktu itu. Ya, hadir juga waktu itu. Ketika rekonstruksi. Karena saya lihat di TKP 2 ada. Nah, kemudian dari proses rekonstruksi itu sampai pada hari ini, ya, bagi kami yang hari ini sebagai kelompok mahasiswa, yang kami kehendaki itu satu. Karena dari jauh-jauh hari kami sudah diskusikan bahwa kita tidak punya kewenangan, kita tidak boleh mengintervensi proses hukum. Biarlah proses hukum itu mengalir. Nah, pada kesempatan ini yang kami inginkan adalah proses ini kiranya berjalan dengan baik. Kenapa? Seperti yang tadi Ibu Kepala Kejari sendiri sampaikan, bahwa keadilan itu kepada ibu korban, ya, tentu kepada publik, dan juga ketika salah dan benar daripada para pelaku silahkan diproses. Karena itu juga bagian dari proses keadilan. Bicara tentang hak kemerdekaan orang, bicara tentang prinsip-prinsip kemanusiaan. Maka bagi kami, ketika sudah dinyatakan lengkap kedua-satunya, silakan diproses. Jadi tujuan kita dengan ibu ini ibu mungkin bisa sampaikan ke kita berapa mungkin personil kejaksaan, jaksa yang nanti diberikan tugas untuk bagaimana melakukan penuntutan, kemudian nanti kira-kira dalam kurun waktu berapa lama kira-kira perkaranya sudah dilimpahkan. Mungkin itu dulu. Oke. Baik. Terima kasih. Jadi bagaimana kasus ini terang, beneran kita sepakati bahwa ini sudah ada korban. Mau tidak mau bahwa korban sudah meninggal. Walaupun itu hidup mati manusia itu kan ditentukan Tuhan, tetapi ini ada kasus. Dia bukan meninggal
sakit atau apa ya. Jadi dan ini sudah ditemukan tersangkanya. Mari kita semua sama-sama hormati prosesnya. Kami dari pihak kejaksaan akan tegak lurus. Kami profesional, proporsional. Seperti adik-adik lihat kami sudah P21, akhir itu tidak mudah karena untuk menyesuaikan semua fakta baik keterangan saksi, alat bukti, surat, ya apa yang bersesuaian dengan di TKP segala macam itu tidak mudah. Tolong dukung kami, kawal, jangan hanya stop sampai di sini, sampai di pengadilan tolong dikawal. Mama pasti nanti akan ambil keterangan kayaknya, berarti mama mungkin 1 kali ya. Ada yang berkas. Mama di BAP itu? Mama ada di BAP soalnya? Di BAP. Di BAP. Yes. Di BAP. Kalau BAP berarti nanti di sidang minimal 1 kali mama mesti datang. Nah, nanti kehadirannya mama itu kami harapkan harus ada Pak Hakim bisa mendengar mama isi hati. Nanti dengan Ibu Kade dengan jadi timnya hari ini akan kami tambah dari Kejaksaan Tinggi kan ada beberapa orang, kami tambah dengan sini ya. Jadi 8. Jadi semua ada 8 orang sehingga diharapkan sidangnya bisa berjalan lancar cepat, tidak ada halangan lain dengan kesibukan yang lain juga sehingga satu bisa mewakili yang satu karena ada 8 orang itu cukup banyak ya. Tadi kita sepakat bahwa nanti dalam 20 hari ini kan ditahan di tahap penuntutan. Sebelum perpanjangan atau sebelum selesai 20 hari kami sudah limpah. Karena kami harus koreksi baik-baik dakwaannya, semuanya harus tidak bisa salah supaya jangan sampai lagi di eksepsi, kemudian eksepsi diterima, malah jadi bolak-balik lagi. Jadi kita teliti betul dulu ini, teman-teman lihat ini begini banyak, kita harus rangkum baik-baik dakwaannya. Perintahnya sudah ada, tapi kita harus teliti kembali sebelum kami limpah ya. Lebih cepat lebih baik. Karena biar korban lega, tersangka juga lega, atau semua sama-sama lega apa dan bagaimana siapa sebenarnya. Mama sabar. Ya, legowo hati. Berdoa. Kan semua titipan Tuhan. Kita juga akan tinggal tunggu jadwal semua. Ya, toh kita semuanya ada diam-diam, tapi ada tunggu jadwal. Iya, dengan cara yang berbeda. Tugas ketong hidup baik-baik supaya kalau mau dengan cara apapun tutup mata dan buka mata di surga, jangan di neraka. Ya mama sabar, kita paham apa yang mama rasakan. Adik-adik beta terima kasih, tolong juga jangan hanya kasus ini, kasus lain juga kawal. Kami butuh, apalagi dengan KUHP baru ini, kami sangat harapkan adik-adik punya dukungan. Adik-adik masih muda semua nih, berpotensi besok-besok bisa tes hakim, jaksa, pengacara, iya kan? Masih ada lagi kok.